Kembali ke Flora Borneo Channel. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya sekitar bulan September, saya pernah datang ke tempat ini untuk mereview jenis Thaca bornensis atau dikenal dengan nama bunga kelelawar hitam asli Borneo. Kita lihat di belakang saya masih kita temukan beberapa individu dari Thaca bornensis masih berdiri kokoh di tempatnya tanpa gangguan. Berarti jenis ini aman dan tidak terdampak oleh euforia masyarakat untuk mengoleksi jenis-jenis dari famili Araceae atau Aroid. Beberapa spesies bunga kelelawar telah dibudidayakan sebagai tanaman hias karena bentuk daunnya yang indah, berwarna hijau mengkilat, dan bunganya yang sangat menawan, berwarna merah kecoklatan. Spesies Thaca bornensis adalah salah satu jenis Thaca yang endemik Pulau Kalimantan dengan nama bunga kelelawar hitam, bunga lili kepala kelelawar, atau bunga kumis kucing. Bunga kelelawar dari genus Thaca merupakan tumbuhan terna berumbi yang tingginya dapat mencapai hingga 2 meter. Awal pertumbuhannya, daunnya berjumlah 1-3 helai, berbentuk bundar telur, berwarna hijau mengkilat. Bentuk bunganya yang unik seperti seekor kelelawar apabila setelah mekar, dan warnanya yang sangat kontras dengan warna daun karena bunga berwarna merah kecoklatan serta ada gradasi hijau. Tanpa bunga pun jenis tumbuhan ini sudah sangat menarik karena pesona dari daun-daunnya yang berwarna hijau cukup potensial sebagai tanaman hias. Batang dari Thaca bornensis ini berbentuk memanjang dan berwarna merah kecoklatan. Semakin ke ujung, batang berwarna semakin menghijau. Daunnya agak melingkar dan memiliki lipatan khas berwarna hijau tua. Pucuk mudanya berwarna hijau mengkilat atau glossy, dan ini menjadi bagian menarik sebagai tanaman hias karena warnanya juga menarik. Di habitat aslinya, jenis-jenis Thaca ini juga tidak luput dari berbagai gangguan. Di antaranya gangguan dari satwa liar ataupun serangga yang sering mengkonsumsi daunnya. Selain itu, serangan jamur juga menjadi ancaman yang sering terjadi. Beberapa jenis jamur bisa menempel di permukaan daun sampai masuk ke dalam daging daun yang sulit untuk dibersihkan apabila tumbuhan ini dijadikan tanaman hias. Dalam pertumbuhan spesies Thaca bornensis ini, umbi yang terbentuk terlebih dahulu biasanya berukuran lebih kecil dan warnanya berubah menjadi warna coklat keabu-abuan. Sedangkan umbi anakannya berwarna lebih muda dan berukuran lebih besar. Akarnya tergolong akar serabut, mengelilingi umbi-umbi yang sudah tertanam lebih dahulu sampai ke permukaan tanah.
Pada tumbuhan dewasa, jenis ini dapat memiliki daun hingga 12 helai dengan bentuk bulat telur dengan warna hijau yang sangat memikat. Jenis Takabornensis ini umumnya memiliki satu bunga, tetapi beberapa kasus ditemukan bunga lebih dari satu, tergantung tingkat kesuburan indukannya. Bunganya dilindungi pembalut luar dan dalam, berwarna hijau atau kekuningan. Hijau bertepi keunguan, berbentuk belah ketupat, membundar telur sungsang. Daun gagang berbentuk foliform seperti lidi, berwarna coklat tua, bersemburat ungu. Membudidayakan jenis Takabornensis ini tidak semudah membudidayakan jenis-jenis Araceae, karena jenis ini mengalami aklimatisasi yang cukup lama untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Apabila diperoleh bibit dari cabutan, itu bisa berlangsung hingga 3 bulan menyesuaikan di tempat yang baru. Beberapa subscriber saya pada review video sebelumnya menanyakan apakah jenis ini atau Takabornensis ini memiliki bunga yang lebih dari satu untuk setiap individu. Jadi kebanyakan memang satu individu satu bunga. Tetapi di kasus lain saya menemukan ada satu individu 2 bunga. Jadi artinya jenis ini mampu berbunga lebih dari satu. Kemudian ada yang menanyakan juga di dunia jenis ini kan taka ini tidak terlalu banyak, hanya 16 spesies. 16 spesies taka yang sudah teridentifikasi adalah Taka ampliplacenta dari Yunan, kemudian Taka ancarensis dari Madagaskar, Taka bibratiata dari Sarawak, Malaysia, Takabornensis dari Kalimantan, kemudian Taka celebica dari Sulawesi, Taka centrieri di Bangladesh, Tibet, di Indonesia juga ditemukan. Taka ebeltajae di Papua Nugini dan Kepulauan Solomon, kemudian Taka integrifolia ini ditemukan juga di Indonesia, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bangladesh. Taka lentotetaloides ini di Papua Nugini, Australia, dan Madagaskar. Kemudian Taka maculata di Australia Barat, Taka palmata Indonesia dan Malaysia, Filipina, Taka palmativida di Sulawesi ditemukan, Taka parkeri di Amerika Selatan, Taka plantagiena di Cina Selatan, kemudian Taka reducta ini di Sarawak dan di Borneo. Dan yang terakhir adalah Taka subflabellata
ini ditemukan di Yunan. Saya yakin masih banyak jenis-jenis taka yang belum teridentifikasi karena masing-masing daerah memiliki kekhasan sehingga spesies-spesies tersebut masih memungkinkan untuk bertambah. Tidak hanya sebagai tanaman hias, jenis taka ini bermanfaat juga untuk mengobati penyakit kanker. Ini sudah sejak lama digunakan oleh masyarakat Cina dan Thailand sebagai obat-obatan tradisional. Semoga jenis Taka bornensis ini mampu bertahan di habitatnya dari berbagai macam gangguan, baik dari satwa liar ataupun dari manusia, sehingga kedepannya kita bisa masih menyaksikan keindahan dan keelokan dari bunga kelelawar ini di tengah-tengah hutan Kalimantan.